Padi atau dikenal dengan nama latin Oryza sativa adalah salah satu tanaman yang sangat penting karena padi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Padi adalah jenis tumbuhan yang memiliki nama berbeda di setiap prosesnya. Terdapat beberapa proses tahapan yaitu padi, gabah, beras, kemudian menjadi nasi. Tahapan tersebut dimulai dari pemanenan, perontokan, pengeringan, dan penggilingan. Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara yang tercatat menjadi produsen beras terbesar di dunia. Total produksi Indonesia mencapai angka 40,29 juta ton. Berlimpahnya olahan beras atau padi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia menambah daftar alasan mengapa Indonesia menjadi negara yang mengkonsumsi beras tertinggi di dunia. Nasi memiliki manfaat bagi tubuh manusia karena nasi mengandung karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi. Selain memberikan manfaat bagi tubuh, nasi juga dapat membahayakan jika dikonsumsi secara berlebihan. Tanpa disadari, nasi yang dikonsumsi masyarakat Indonesia mengandung kadar gula yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan gula dalam tubuh meningkat yang berpotensi mengakibatkan penyakit diabetes. Insinyur Suprayogi, peneliti sekaligus pengajar di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, melalui Laboratorium Pemulihan Tanaman dan Bioteknologi Fakultas Pertanian, sedang mengembangkan varietas padi baru yang akan menghasilkan padi yang cocok untuk penderita diabetes. Insinyur yang mempunyai fokus kajian pada pemulihan tanaman ini, khususnya pada pemulihan padi, berharap varietas padi yang tengah disilangkan mempunyai indeks glikemik atau kadar gula yang rendah dan aman untuk dikonsumsi para penderita diabetes. Sebenarnya pada saat ini gitu ya, sudah banyak tersedia varietas-varietas yang aman dikonsumsi. Jadi tanpa kita melakukan persilangan gitu, sudah ada contohnya varietas padi Logawa itu indeks glikemiknya udah rendah di bawah 50. Terus kemudian IR36 juga indeks glikemiknya rendah di bawah 50. Itu artinya bahwa kalau orang makan nasi dari padi Logawa, nasi dari padi IR36, gula darah mereka bisa dipastikan atau bisa dijamin tidak langsung naik. Cuma kadang-kadang kita kan ingin mengkombinasikan sifat-sifat indeks glikemik rendah dengan sifat-sifat yang lain yang juga baik untuk kesehatan manusia. Nah, kalau kita mau mengkombinasikan itu, kita jadi menyilang-nyilangkan. Misalnya kita ingin mengkombinasikan padi yang indeks glikemiknya rendah dikombinasikan padi yang antioksidannya tinggi. Nah, sekarang kan lagi ngetren ya antioksidan. Nah, mau tidak mau kita harus ngawinin padi yang indeks glikemiknya rendah disilangkan dengan padi yang kandungan antioksidannya tinggi. Nanti hasilnya padi yang tidak hanya sekedar baik untuk penderita diabetes, tapi juga baik untuk menjaga kesehatan karena antioksidan itu baik untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif, jantung koroner, kanker, hipertensi, seperti itu. Jadi yang kita lakukan biasanya kita menyilang-nyilangkan untuk mendapatkan padi dengan beberapa sifat yang baik. Biasanya kita kalau menyilangkan itu ya hanya sekedar tinggal pilih nih, nyilangkan kan nanti harus ada bapaknya, ada ibunya yang disilangkan. Bapaknya sebagai sumber serbuk sari atau polen atau sel kelamin jantan, ibunya akan menjadi penyumbang sel telur, gitu kan? Nah, kita tinggal pilih misalnya bapaknya itu yang mempunyai indeks glikemik rendah, terus kemudian ibunya yang mempunyai antioksidan tinggi, kita kawinkan. Nah, kalau kita kawinkan nanti dapat keturunan pertama. Keturunan pertama ini belum bisa langsung dipakai, ini itu anak pertama. Nah, baru keturunan generasi kedua sudah kelihatan sifatnya mulai dalam bahasa pemulihan tanaman atau genetika terjadi segregasi sifat. Biasanya nanti dari F1
kemudian kita tanam lagi jadi F2, F2 kita tanam lagi F3, F3 kita tanam lagi F4, sambil dilakukan seleksi karena anaknya nanti banyak sekali, tidak mungkin semuanya kita pelihara kan. Nah, kita pilih sifat-sifat anak yang memenuhi kriteria yang kita inginkan, yang terutama tentunya adalah yang indeks glikemiknya terus sampai biasanya sampai F8, F9 baru akan jadi valid. Kalau misalnya gitu ya, nanam padi setahun bisa 3 kali di Indonesia, maka kalau sampai generasi ke-9 bisa kita hitung sederhana, 9 dibagi 3 berarti butuh waktu kurang lebihnya 3 tahun. Untuk mendapatkan padi yang aman bagi kesehatan, khususnya penderita diabetes, dibutuhkan proses persilangan antar padi. Proses persilangan dilakukan dengan membuang sebagian sel kelamin jantan yang terdapat di dalam padi. Proses persilangan ini dapat dilakukan jika serbuk sari atau sel kelamin jantan tidak jatuh ke kelopak betina padi. Dalam proses persilangan dilakukan pula pemotongan pada bunga betina untuk kemudian dibuahi oleh sel kelamin jantan atau serbuk sari yang memiliki indeks glikemik rendah. Padi yang disilangkan harus membutuhkan udara yang hangat, maka padi-padi tersebut harus ditutup agar cepat mengalami pemekaran. Persilangan padi ini dapat dikatakan berhasil ketika hasil persilangan padi tersebut adalah biji padi yang memiliki indeks glikemik rendah. Inovasi yang dilakukan oleh Insinyur Suprayogi yaitu menciptakan padi dengan indeks glikemik rendah menjadi alternatif pemecahan masalah terhadap kekhawatiran penderita diabetes dalam mengkonsumsi nasi setiap hari. Dengan adanya padi ini, diharapkan tidak hanya aman dikonsumsi bagi penderita diabetes, tetapi juga dapat membantu mencegah penyakit lainnya dan banyak disukai oleh masyarakat. Audio Jungle.